Halo, saya Ferry. Dalam video ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara instalasi Ubuntu dual boot dengan Windows. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox yang sudah terisi Windows di dalamnya dengan spek 512 untuk RAM 512 MB, lalu harddisk yaitu 15 GB. Tapi di sini saya hanya memiliki satu buah partisi sistem yaitu C. Saya tidak memiliki partisi tambahan di sini. Untuk itu saya membutuhkan satu buah partisi yang akan saya tempatkan sistem Ubuntu di situ. Untuk itu saya membutuhkan satu buah software. Kalian bisa menggunakan software lain, misalkan Partition Magic atau software lain. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk kalian menggunakan EaseUS Partition Master Home Edition. Kenapa? Karena EaseUS Partition Master adalah software free yang bisa kalian dapatkan di alamat ini, EaseUS Partition Tool/download.html. Dia memang ada beberapa versi, yaitu profesional dan server, di mana memiliki perbedaan tertentu. Tapi kita tidak membutuhkan itu. Kita hanya membutuhkan di sini untuk meresize atau mengubah ukuran partisi dan menambahkan partisi baru. Jadi silahkan kalian download. Di sini saya sudah menginstalnya. Dalam VirtualBox saya sudah menginstal. Kita double klik saja langsung. Nah, akan muncul window welcome, window selamat datang pada EaseUS. Kita klik show at startup-nya, kita hilangin, lalu go to main screen. Ini dia, EaseUS Partition Master Home Edition. Di sini yang tampil hanya satu buah partisi, yaitu partisi C dengan file sistem yaitu NTFS, kapasitas 14,99 GB atau 15 GB, dan satu alokasi unallocated atau partisi yang tidak dialokasikan yaitu 8 MB. Itu biasa untuk Windows XP pasti seperti itu. Untuk 7 dia unallocatednya 100 MB. Nah, di sini kita langsung saja kita edit partisi C, kita ubah ukurannya yaitu dengan klik tombol resize or move di atas. Nah, setelah window resize or move keluar, dia akan menampilkan seperti ini. Ini adalah keseluruhan dari partisi C saya. Ini di bawah ada keterangan sedikit. Saya akan resize. Caranya cukup mudah, yaitu cukup drag and drop saja. Klik, drag. Kalian bisa perhatikan di bawah ada partition size dan unallocated space after. Maksudnya unallocated space after yaitu ini, space yang belum dialokasikan setelah partition size. Di sini before, jika sebelumnya. Catatan, jika kalian mengubah partisinya seperti ini, kalian akan membuat dua buah unallocated baru sebelum partisi C atau berada di atas, yaitu dan sesudah di bawah partisi C. Oke, kembali ke topik. Kita cukup resize unallocatednya, kita arahkan menjadi mungkin 7 GB cukup. Kita klik OK. Dia mengunci drive C. Tapi kalian tenang saja, di sini tidak akan ada penambahan langsung atau pengubahan langsung ke partisi. Dia hanya akan menerapkan tugas terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian klik apply, semua pengaturan yang ada di sini tidak akan terlaksana. Ya, kita sudah memiliki satu buah unallocated atau partisi yang belum dialokasikan, yaitu sebesar 7,41 GB. Kita akan klik create untuk membuat satu partisi baru. Partition label kita kosongin saja. Create as, ini kita pastikan primary, karena untuk sistem itu lebih baik primary. Lalu drive letter kita bikin none atau tidak sama sekali. File system unformatted, ya seperti ini. Jangan lupa di Linux dia juga membutuhkan satu buah partisi temporer, yaitu swap, dimana swap itu minimal 256 MB. Tapi di sini swap digunakan untuk memori virtual. Jadi misalkan kalian memiliki spek yang rendah, memori atau RAM yang rendah, swap ini bisa mendukung kemampuan atau kinerja sistem kalian.
Jadi mungkin lebih besar, lebih baik seperti itu. Oke, kita klik OK. Ya, partisi baru sudah dibuat, yaitu sebesar 6,7,63, dan satu lagi unallocated yaitu 659,9 MB. Di sini kita create partisi baru. Sama seperti tadi, kita pastikan di primary, file system unformatted, drive letter none. Kita cukup bikin keseluruhan, atau bisa kita sisakan sedikit untuk Windows, karena Windows juga butuh partisi ini. Oke. Ya. Bisa dilihat di sini ada sidebar pending operation atau operasi yang belum dijalankan. Yaitu pertama resize, mengubah ukuran partisi C ke 7,59 GB, lalu menambahkan satu buah partisi baru 6,76 GB. Yang ketiga adalah juga menambah partisi baru sebesar 651,7 MB. Sekarang kita langsung klik apply untuk menerapkan tugas operasi ini. Akan keluar window apply change, 3 operasi currently pending, apply change now, bla bla bla. Yes. One or more operational you may require to rebooting to complete. Yes. Setelah menerapkan operasi partition master, Windows akan segera restart dan menjalankan operasi yang telah kita tentukan tadi. Apapun perubahan yang jenengan lakukan, itu akan diterapkan nanti sebelum booting. Nah, ini dia operasi dari EASUS mulai dijalankan. EASUS Partition Master Boot Mode, operation will start in 3 seconds. You could press any key to abort. Jika kalian ingin membatalkan, tekan saja sembarang tombol. Ya, dia mulai berjalan. EASUS Partition Master 1 operation of 3 resizing partition, itu mengubah operasi pertama yaitu adalah mengubah ukuran partisi C, dimana pada baris progres pertama yaitu 3% atau total progress, 10% untuk operasi saat ini, dan 0% untuk moving atau memindah data. Di sini bisa kalian lihat yaitu hard disk 1 dengan file system NTFS, drive letter C, start sektor atau sektor awal yaitu sektor 63, partition size 15.351 MB menjadi 7.773 MB. Nah, ini mungkin akan memakan waktu cukup lama. Saya akan pause dulu, dan saya lanjutkan setelah operasi selesai. Yap, sudah selesai, juga udah restart. Nah, di sini tadi bisa kita lihat bahwa drive atau partisi dari virtual ini sudah bertambah 2, yaitu E dan F. Yang nantinya kita akan memasang Ubuntu di E, lalu swap di F. Oke. Sedikit Anda perlu tahu aja, mungkin ada yang pakai netbook atau tidak memiliki CD-ROM, Anda juga bisa menginstal Ubuntu melalui USB. Caranya, Anda bisa menggunakan unetbootin yang bisa kalian dapatkan di unetbootin.sourceforge.net. Nah, seperti ini. Unetbootin memiliki beberapa versi, khususnya untuk Windows, Linux, dan Mac. Jadi apapun OS kalian bisa tetap menggunakan unetbootin. Unetbootin sendiri adalah Universal Network Booting Installer. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti saya akan praktekkan sedikit. Saya langsung aja ke virtual. Saya sudah memiliki unetbootin di My Document. Nah, ini dia unetbootin. Saya double klik. Nah, seperti ini tampilannya.
unit booting. Ada dua buah pilihan, yaitu pilihan pertama adalah distribution, di mana kalian bisa memilih distribusi Linux sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan di sini saya pilih Ubuntu, ya Ubuntu, lalu saya pilih versinya versi berapa sesuai yang saya inginkan, misalkan 12.04 live. Nah, pada distribution dia akan setelah saya klik OK, dia akan mendownload distribusi yang saya pilih di sini. Di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi dia akan mendownload dulu Ubuntu dari website resminya, lalu menginstal ke USB. Tapi itu pastinya akan memakan waktu lebih lama. Lalu itu saya rekomendasikan Anda menggunakan pilihan disk image, di mana kita akan menggunakan file ISO di sini. Lalu klik tanda titik 3 ini untuk memilih disk image-nya. Klik. Lalu posisikan di mana Anda menyimpan, misalkan di My Document atau di folder lain. Di tempat Anda menyimpan file ISO dari Ubuntu. Setelah dipilih, bisa klik open. Lalu pilih USB atau hard disk, Anda menginstal USB atau di hard disk. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox, jadi USB tidak bisa langsung terdeteksi. Bisa, tapi tentunya ada pengaturan tertentu biar USB yang sebenarnya bisa masuk ke mesin virtual. Nah, setelah itu saya bisa langsung klik OK, proses instalasinya akan segera berjalan. Nah, setelah itu selesai, Anda bisa menggunakan USB untuk menginstalnya di netbook atau laptop Anda yang tidak memiliki USB drive. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara instalasi Ubuntu tetap menggunakan virtual machine. Untuk menginstal Ubuntu, ada beberapa pilihan. Selain tadi menggunakan USB atau CD-ROM, Ubuntu sendiri memberikan pilihan untuk penggunanya agar dapat menginstal bersamaan dengan partisi Windows. Di sini, misalkan saya hanya memiliki sebuah partisi C, itu saya bisa menempatkan file sistemnya di sini, tapi itu sistemnya hampir sama seperti mesin virtual. Jadi pada penggunaannya tentunya akan lebih berat seperti itu. Saya akan mempraktekkan di sini di CD virtual saya akan memasukkan ISO dari Ubuntu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan menu awal waktu CD atau flash USB Ubuntu dimasukkan saat operasi Windows menyala. Nah, di sini ada dua buah tombol, yaitu demo dan instalasi penuh. Coba Ubuntu tanpa perlu menginstal, cukup reboot atau restart komputer dengan CD berada dalam CD-ROM. Anda dapat juga melakukan instalasi penuh pada saat demo untuk menginstal Ubuntu berdampingan dengan Windows atau sebagai satu-satunya sistem operasi. Ini pelajari lagi, demo Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, bebas dikelola oleh komunitas, yang di dalamnya terdapat perambahan web, perangkat lunak untuk produktivitas, pesan singkat, dan masih banyak lagi. Nah, seperti inilah saat CD atau USB Ubuntu dimasukkan kepada, kita klik batal saja. Dari sini kita bisa langsung restart, dan selanjutnya adalah instalasi. Nah, saat pertama kali komputer dinyalakan dan CD atau USB Ubuntu tersebut sudah menancap, tampilannya akan kurang lebih seperti ini untuk booting. Seperti yang saya katakan tadi, karena di sini saya menggunakan virtual machine atau mesin virtual, jadi prosesnya akan sedikit memakan waktu lebih lama daripada dengan yang langsung di PC, walaupun dengan spek yang sama, yaitu RAM 512 MB, VGA memori 128 MB, itu akan memakan proses yang lebih cepat. Bahkan menurut saya untuk instalasi sendiri Ubuntu memiliki proses yang instalasi lebih cepat daripada Windows, baik itu Windows XP maupun Windows 7. Karena tahap-tahap instalasinya kurang lebih sama seperti instalasi software, kurang lebih